Jadi tidak ada kelompok di Indonesia ini yang tidak terpecah. Dan perpecahannya itu bukan disebabkan oleh perbedaan tafsir, perbedaan ideologi, tapi lebih banyak perbedaan kepentingan. Yang jadi pemimpin itu yang duitnya banyak, ya, yang bisa traktir orang, yang bisa undang orang ke hotel, yang segala macam. Jauh sekali politik itu sudah berubah dulu dan sekarang. Politik jadi sangat transaksional. Dan seperti kita tahu, kalau demokrasi itu transaksional seperti itu, ada uang besar di belakangnya. Yang punya uang itu siapa? Ya, siapa yang punya uang? Bahkan kalau kita datang untuk pemilu, orang akan tanya, loh, Anda ini kampanye, suruh kami milih partai Anda, ya Anda kasih apa pada kami? Berapa Anda kasih? Politik transaksional seperti itu. Ini menarik sekali diskusinya kalau kita dibuka dari mulai kampus ITB, begitu, kehidupan zaman dulu dan zaman sekarang. Ini kita mintakan dari Bapak Dr. Sarmini, ini Bung Mamit kalau kita panggilannya. Bung Mamit ini dosen ITB, aktivis di Student Center Lapang Basket. Katanya kalau aktivis itu tidak pernah menjadi bekas aktivis. Kalau lap mobil ada bekas lap mobil. Kalau aktivis itu nggak pernah ada bekas katanya. Ya, begitu loh Prof, begitu loh Pak Sarmidi. Nah, ini kita bicara sekarang dibuka lagi satu perspektif bagaimana masa depan demokrasi kita dan juga adalah bagaimana mencoba mencairkan klaster-klaster kembali lagi kepada politik kebangsaan kita. Bung Mamit ini juga bagi Prof. Yusril barangkali belum mengenal, Bung Mamit ini juga aktivis gerakan anti radikalisme kampus. Yang tadi diceritakan bahwa kampus-kampus ini sudah dimasuki oleh fundamentalis, dan Bung Mamit ini yang menyatakan kembali lagi kepada politik kebangsaan. Silakan Bung Mamit, 20 menit nanti kita juga coba ingatkan, mohon maaf kalau nanti melebihi waktu. Silakan Bung Mamit. Baik, terima kasih Profesor Dadan. Jadi ini betul, sambil menunggu ya. Ya, silakan. Jadi tadi kalau dibilang Bung Ridwan bilang ini politik apa? Jadi kalau di Student Center itu ada istilah kita bukan politikus, kita bukan politik praktis, tapi kita hobi politik aja kok. Nah, gitu istilahnya. Jadi politik itu hobi. Jadi kalau bandar itu, kata ketua partai mau maju itu perlu duit yang banyak, gitu ya. Betul, kayak hobis gitu kan, gitu ya. Harus cari uang yang banyak supaya hobinya jalan, gitu. Jadi kita keluar duit dari saku supaya memfasilitasi hobi kita sebetulnya. Itu kenyataannya benar seperti begitu. Karena kita nggak cari uang dari politik, walaupun kita kadang-kadang warawiri juga ya sama politik, seru lah pokoknya. Tapi pada kesempatan ini, karena saya setuju itu sama Bung Yusril tadi mengatakan ini topiknya berat ya. Tapi nggak apa-apa, kita santai aja lah. Jadi, mari kita lihat apa yang ada pada hari ini, politik yang kita jalankan pada hari ini. Politik hari ini itu sebetulnya nyata sekali kalau kita lihat dalam kontestasi politik, ya kan. Pilkada, pilrek, apa segala macam, karena semua orang terlibat, semua orang punya motivasi, semua orang berpartisipasi, sehingga itu adalah kita katakan pesta demokrasi. Ya, pesta gampang dilihat dan gampang dirasakan sebetulnya buat kita semua apa pesta itu sebetulnya. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang kita laksanakan hari ini secara prosedural, itu memang kita harus akui itu adalah kontribusi dari reformasi yang terjadi 20 tahun yang lalu. Dan kadang-kadang kalau kita lihat banyak kritik yang dilempar oleh para aktivis juga, misalnya LSM pada hari ini bahwa reformasi nggak jalan apa segala macam. Saya sengaja pasang di sini apa itu yang disebut tuntutan reformasi. Sebetulnya kalau kita lihat tuntutan reformasi itu sebetulnya semua sudah dikerjakan oleh pemerintah, oleh negara, oleh lembaga-lembaga demokrasi itu tersendiri. Dan sebetulnya Indonesia ini nggak jelek-jelek amat sih ketika habis reformasi itu. Misalnya Habibie yang di waktu transisi itu dengan cepat ya, itu tahun 99 itu ada 3 undang-undang yang dibuat pada saat itu. Bayangkan ya, pada saat ini kan gitu ya, kita sudah maju, pada saat itu ada
undang-undang tentang partai politik, tentang pemilu, tentang susduk. Yang bayangkan di tahun itu kita harus anggap bahwa, harus akui bahwa itu adalah pemimpin kita yang dengan sigap membuat itu, kan gitu ya. Lalu terjadilah pemilu. Jadi dengan cepat pemilu itu dilakukan. Ceritanya bagaimana semua orang tahu di ruangan ini menurut saya. Dan misalnya Gus Dur, misalnya ketika dia ditetapkan sebagai presiden, dia cabut itu. Ya, hal-hal yang sebetulnya pada saat itu dianggap mengganggu demokrasi. Ya, ada diskriminasi terhadap orang Tionghoa dan segala macam. Jadi pada awalnya sebetulnya dengan cepat, mungkin waktu itu orang bergegas gitu dan sangat eager gitu mau demokrasi ini diperbaiki karena waktu Orde Baru itu sangat ketinggalan demokrasi kita, dan kita harus akui pada awalnya itu memang kita semangat sekali. Tadi masih kita lihat nanti apa semangat itu yang terjadi pada hari ini. Lanjut halaman berikutnya deh. Nah, dan salah satu tuntutan reformasi itu adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini saya mau mengingatkan ya, sekarang orang itu rame lagi bilang kan gitu, harus kembali lagi ke UUD 45 yang asli, harus bubarkan lagi DPA, bikin lagi DPA, kan apa segala macam itu. Jangan salah, itu ada suatu proses yang memang itu adalah tuntutan reformasi pada saat itu. Nah, mungkin ini kenapa pada saat sekarang orang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu, kan gitu ya, nggak mau pakai yang 4 kali di amandemen ini. Nah, itu suatu pertanyaan. Apa ketidakpuasan, ketidakpengertian, atau memang ada kepentingan-kepentingan yang bekerja di situ. Jadi amandemen itu sudah dilakukan, dan ini kita lihat adalah apa sebetulnya yang diamendin itu. Kalau kita lihat adalah pasal-pasal yang dianggap kurang demokratis, ya. Misalnya wewenang eksekutif yang terlalu besar, misalnya otonomi daerah yang harus dibuat lebih luas, HAM yang masuk ke dalam Undang-Undang Dasar, kan gitu. Terus ada di situ tentang MPR tidak lagi lembaga tertinggi, dan dibikin DPD segala macam. Jadi dibuatlah di sana di dalam amandemen Undang-Undang 4 kali itu si norma-norma baru yang disepakati. Lalu masuklah hal-hal yang sangat penting di dalam berdemokrasi itu adalah tentang undang pers, undang kemerdekaan berpendapat, undang pengadilan HAM, sekarang yang terakhir ITE, sehingga sebetulnya warga negara itu punya sebetulnya hak dan peluang untuk berpartisipasi secara demokratis itu lebih baik lah, kan gitu, lebih ada aturannya lah. Nah, kalau kita lihat sebetulnya itu adalah memang hasil dari kerja para lembaga-lembaga politik yang ada seperti partai politik ya, dan lembaga negara lainnya. Tapi itu juga menurut saya adalah kerja dari partisipasi masyarakat atau civil society, atau dulu dibilang masyarakat madani, apalah namanya, yang sebetulnya tidak kalah gencarnya, karena tidak semangatnya. Dan kalau Anda lihat di awal-awal habis reformasi itu, kalau Anda pergi ke gedung DPR, kalau Anda lihat itu di situ rapat-rapat komisi itu isinya LSM semua itu, ya. Anggota DPR-nya mungkin nggak ada di ruangan itu, kan gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita begitu bersemangat dan partisipasi itu ada. Jadi jangan bilang pernah bahwa apa yang dihasilkan dari proses demokrasi yang formal itu tidak ada partisipasi masyarakat. Ada sekali, kan gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, jadi tapi hari ini kita masih dengarkan apakah ini cuman kenyinyiran, apakah ini memang terjadi, apakah memang ini adalah masalah baru. Kita sering sebut sebagai demokrasi prosedural lah, demokrasi transaksional, tadi sudah disinggung, dan sekarang ada seorang teman saya bilang bahwa ini adalah demokrasi kriminal, kan gitu, yang seperti demikian. Nah, ini sebetulnya menjadi pertanyaan sebetulnya sampai di mana taraf keterterimaan dari demokrasi yang dirasakan oleh si warga negara pada saat ini. Lanjut halaman berikut. Nah, jadi tadi sudah disinggung, saya akan teruskan saja, nggak akan mengulang apa yang sudah sempat sampaikan oleh
Bung Ridwan dan Profesor Yusril, contoh-contoh apa yang terjadi sebetulnya persaingan politik pada saat ini. Jadi memang persaingan politik itu, jadi kalau kita lihat 2 dekade pasca reformasi ini, kita lihat kalau demokrasi kita sebetulnya sudah maju, ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya apa persoalan sosial itu sebetulnya di masyarakat nggak tambah sepi, ya. Tetap aja itu masalah kemiskinan, masalah kriminalitas, kejangan sosial, keadilan itu terus rame, kan gitu ya. Dimulai sejak zaman SBY misalnya, hasil pemilu yang seharusnya itu sudah tidak ada. Jadi artinya apa? Demokratisasi itu ternyata kok nggak bisa ya meredam, menurunkan atau membuat lebih lebih happy lah orang terhadap hal-hal yang sosial yang selama ini memang dimasalahkan itu. Selain isu-isu sosial yang real itu, ada lagi isu tentang pelanggaran HAM, pendidikan yang rendah. Ingat loh, orang Indonesia itu rata-ratanya pendidikannya masih 7,8 tahun loh. Masih SMP sebetulnya gitu ya. Pengangguran, pertikaian, kelompok sosial, kenakalan remaja, sekarang ada COVID, penyakit menular lainnya. Jadi ini selain masalah sosial yang real, itu ada persoalan-persoalan isu lain yang muncul. Nah, sementara kalau kita lihat seperti tadi sudah disinggung itu dalam kontestasi politik itu, calon kepala daerah itu, bupati, gubernur, atau presiden sekalipun, isunya cuma satu aja sebetulnya. Jadi sudah fokus sebetulnya isu politiknya itu, yaitu orang semua dagang tentang kesejahteraan. Dan kalau dia kampanye sebetulnya, iya sebetulnya kesejahteraan yang dia tawarkan itu udah copy paste sebetulnya tentang pendidikan gitu ya, tentang kesehatan, dan begitulah hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi di mana ini letak si masalahnya sekarang yang kita rasakan sekarang, proses demokratisasi kita ini. Tapi mari kita lihat, tadi sudah disinggung oleh Prof. Yusril dan Pak Ridwan juga mengatakan bahwa memang persaingan politik kita itu ada yang mungkin tadi dikatakan oleh Profesor Yusril udah ketinggalan zaman lah kalau berdasarkan ideologi. Kepentingan elit iyalah, kan gitu ya. Rivalitas iya. Oligarki, rivalitas oligarki itu iya. Tapi saya mau catat sekarang ini. Jadi kalau kita periksa sebetulnya berapa hasil penelitian, pendapat dan diskursus sebetulnya tentang persaingan politik ini, apa yang terjadi hari ini adalah semua praktikan atau si pelaku politik itu sebetulnya ingin cari popularitas sebetulnya. Popularitaslah yang di atas sebetulnya dari ideologi kepentingan elit dan lain-lain itu. Karena itulah terjadi apa yang kita lihat sekarang. Ketua partai lebih percaya kepada polling daripada laporan anak buahnya misalnya, kan gitu ya. Hal-hal yang seperti begitu. Dan banyak partai yang bond gitu istilahnya, ngebond itu artis apa segala macam itu karena cari popularitas seperti begitu, cari tokoh yang populer, dan para tokoh itu berusaha untuk populer. Nah, tapi satu hal yang menurut saya sering dilupakan oleh kita sekarang ini, kalau kita lihat, kalau orang kampus bilangnya selalu begitu bilangnya, bahwa 98 itu adalah reformasi itu depannya adalah Malari 74, terus ada menolak Soeharto itu Kang Dadan 78 gitu ya. Terus ada 98 itu adalah politik jalanan karena memang perubahan itu terjadi adalah ekstra parlementer. Nah, itu kan ada sebetulnya yang kita sebut ada ekspektasi politik antar generasi yang nggak ketemu. Pertanyaannya sekarang setelah 20 tahun reformasi ini, dengan begitu pola-pola sebetulnya pengerahan massa yang terjadi belakang ini, jangan-jangan kita sekarang sedang masuk nih 20 tahun ini udah obsolete ini, kan gitu ya. Harus ada reformasi yang baru, sehingga itu dihasilkan dari apa sebetulnya? Kalau memang ada ekspektasi antar generasi ini udah mulai nggak ketemu. Nah, seperti webinar ini angkatan angkatan babe gue istilahnya dulu, kan gitu ya. Ini kepala 6 gitu ya, kepala 6. Sedangkan milenial itu kepala 3 ya, Kang Dadan ya, kan gitu ya.
Ya, betul. Ya. Nah, jadi ini jangan-jangan mari saya mau mengundang nanti pada teman-teman, apa beneran ada ekspektasi politik antar generasi yang terjadi sekarang, dan ini kalau nggak diladeni, tidak pernah diperiksa dengan baik, mungkin ya akan terjadi apa yang sering dikatakan oleh para aktivis itu. Nah, tapi bagi mereka, mungkin udah pada yang nggak ada ikut ya, bagi yang mereka ikut dalam kontestasi politik, misalnya 01 lawan 02, misalnya gitu, belakangan ini, di lapangan betapa sukarnya sebetulnya menggerakkan pemilih di bawah itu, karena memang harus diakui, bagi mereka yang terlibat di dalam hunting suara, hunting pemilih segala macam itu, kita akan berhadapan sekarang di lapangan itu dengan intoleransi itu, dengan radikalisme itu, kan gitu, dengan hoax itu, ya. Dan kita lihat kalau kita berdiskusi di bawah, saya sudah tanyai berapa campaign manager di lapangan itu, ya memang akhirnya mereka juga menggunakan politik uang ya. Tapi kalau tanya lebih dari itu adanya masuk semuanya ada sekarang di sana, ideologi lah, macam-macam. Nah, ini pada suatu saat menurut saya memang dia menghasilkan yang kita bilang konflik diametral, depancasilalisasi, hoax segala macam itu. Nah, ini kan sebetulnya hal yang tidak menguntungkan. Ya, praktek politik, persaingan politik itu tidak menguntungkan buat masa depan bangsa ini, karena kita akan habis waktu, energi untuk berdebat terus, berkonflik terus. Dan mungkin ada itu hal yang tidak produktif, jadi kontraproduktif. Nah, lanjut. Sekarang mungkin kita bertanya, akhirnya seperti juga panitia ini menanyakan kepada kami di sini, jadi kemana arah demokratisasi Indonesia ke depan? Menurut saya ini pertanyaan yang mungkin nggak ada yang bisa jawab pada saat ini, kan gitu ya. Tadi sudah ada beberapa benih-benihnya, mungkin dengan diskusi ke depan, mari kita ke sana. Tapi saya melihat ada hal-hal yang sebetulnya secara umum, saya setuju sama Profesor Yusril tadi bahwa Indonesia itu harus jadi negara yang modern pada saat ini. Ternyata kan gitu ya, apa yang dibawa, apa yang digonggongkan, apa yang digotong itu di dalam misalnya kampanye politik, dalam kontestasi politik itu, banyak hal-hal yang obsolete, hal-hal yang kuno, hal-hal yang kita bilang tradisi, tapi sebetulnya itu hal-hal yang sebetulnya tidak menjanjikan untuk masa depan Indonesia, karena Indonesia harus ada di sekitar ASEAN, harus ada di dalam geopolitik Pasifik dan segala macam. Jadi saya lihat sekarang kecenderungan yang bagus itu adalah, dan tadi kalau kita lihat bahwa dampak daripada kontestasi itu memang itu bermasalah itu terhadap persatuan, terhadap si kebangsaan dan lain-lain itu. Nah, sekarang kita lihat demokrasi ke depan itu mungkin kita lihat ada beberapa kelompok-kelompok sekarang, ini sebetulnya golongan menengah ya. Di Indonesia ini aneh. Wah, ketika habis reformasi, golongan menengah itu sandal jepit langsung jadi elit politik gitu ya. Nggak lewat golongan menengah. Jadi kita berharap bahwa golongan menengah itu bisa membangun ya aliansi-aliansi, koalisi-koalisi, atau bentuk-bentuk si format-format organisasi yang baru yang kita sebut dia membangun format baru persatuan Indonesia, ya. Atau kita bilang ada kelompok-kelompok itu sekarang para engineers, para teknolog, para expert itu membentuk yang disebut komunitas-komunitas epistemik. Ini sangat diperlukan sebetulnya kalau kita mau masuk dalam globalisasi. Walaupun sekarang yang terlihat sebetulnya orang banyak yang anti globalisasi misalnya. Seperti demikian. Dan kita lihat sebetulnya ada kelompok-kelompok baru saya lihat hasil beberapa penelitian dari beberapa universitas itu sangat menarik. Mereka meneliti inisiasi-inisiasi yang dimulai oleh kelompok-kelompok urban, karena memang sejak zaman SBY kita didorong supaya jadi urbanis, ya, jadi pindah ke kota supaya gampang urusnya orang ini, karena di desa udah nggak ada lagi sumber penghidupan dan lain-lain, sehingga urbanisasi ini sebetulnya jelas ya menjadi suatu masa yang harus apa sebetulnya terhadap demokrasi kita ini. Nah,
kita lihat bahwa tadi beberapa dampak daripada kontestasi politik itu adalah hilangnya solidaritas. Itu mungkin kita harus lihat sebetulnya. Harus ada solidaritas urban yang baru yang dibentuk sebetulnya. Dan ini terjadi sekarang banyak sekali ya. Solidaritas urban yang berdasarkan hobi, kebiasaan, pekerjaan. Kalau dalam bahasa klasik Emil Durkheim itu ya, Bung Dadan gitu ya. Berdasarkan pekerjaan, berdasarkan sekarang penyakit. Nah, ini nampaknya perlu para pimpinan politik atau pembangunan negara yang memperhatikan hal-hal yang ini, membangun suatu solidaritas baru yang karena memang itu hilang akibat dampak daripada kebebasan itu, euforia itu. Nah, dan jangan lupa gitu ya, saya sering berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang mungkin selama ini ditinggalkan, ya kelompok-kelompok tradisi berdasarkan kearifan lokal. Mereka juga sekarang giat kembali mengangkat, walaupun dia tahu di mana mentoknya dia itu, hambatannya gitu ya, yang terjadi. Tapi mereka sekarang, nah menurut saya ini adalah bentuk-bentuk Indonesia modern ke depan yang harus dibangunnya beberapa pengelompok, aliansi atau komunitas-komunitas yang betul tidak lagi gitu ya menggunakan platform-platform yang kita bilang tadi yang sangat tidak mendukung kepada bangunnya Indonesia yang lebih kuat, karena kita memang harus bersatu. Nah, mungkin saya sudahi di sini. Jadi maaf ini saya buat catatan ini buat panitia, sebetulnya nanti panitia bisa korek kalau buat acara yang selanjutnya. Terima kasih Pak Dadan dan Pak. Oke, terima kasih Bung Mamit, Mas Dono, Prof. Yusril. Pak, kita pernah curiga nggak sih Pak sama antek-antek luar negeri yang memecah belah kita dengan menggunakan agama ini? Itu yang menurut saya perlu diyakinkan juga bagi kita semua bahwa bukan tidak mungkin ada orang yang mau memecah belah kita dengan cara ini. Bahwa ke depan kalau memang ideologi itu tidak menarik lagi, kepentingan itu menjadi sama saja gitu ya. Jadi kita harus cari sebetulnya pengelompok-kelompokan itu sebetulnya yang bisa membuat Indonesia ini maju. Untuk itu saya kira bagi kita komunitas ini hendaknya kita menjunjung politik yang menuju tadi disebut negara modern. Saya cenderung mengatakan sebagai negara kesejahteraan, supaya kita semua kalau berpolitik, berdemokrasi tujuannya ke sana, itu bukan for the sake of demokrasi saja, kira-kira begitu. Karena kita memiliki visi dan misi yang tadi untuk mencoba mencerdaskan minimal pikiran kita. Kedua, kalau kita mampu menyebarluaskan apa yang kita pikirkan bersama. Mari kita mengejar ke negara kesejahteraan itu, tidak lagi beramai-ramai berpolitik hanya sekedar untuk mencari kekuasaan.